Mengikuti kata-kata yang diucapkan oleh Kaisar Pedang Changzu dan Patriark Kendo pada saat yang sama, seluruh Wucheng tiba-tiba bergetar. Changzu Qiancheng di bawah Kaisar Pedang Changzu adalah kekayaan yang tidak ada habisnya. Duduk di posisi ini berarti aliran sumber daya yang tak ada habisnya dan kemakmuran dan kekayaan yang tidak ada habisnya. Hal yang paling langka adalah Kaisar Pedang Changzu tidak pernah mengingkari janjinya. Itu hampir memberikan semua manfaat kepada orang yang memberikan petunjuk. Nenek moyang Kendo mendengus pelan. Kamu kejam. Tetapi jika kamu kehilangan Changzu Qiancheng, kamu tidak akan dapat bersaing denganku lagi, dan tujuanku telah tercapai. Kaisar Pedang Changzu tertawa. Cao Wendao, tidak apa-apa mati di malam hari. Hidup hanyalah sekejap mata, dan apa yang ada di luar tubuh sangat penting. Jika aku bisa magang pada orang ini, aku tidak menyesal bahkan jika aku mati. Secara komparatif, Kaisar Pedang Changzu masih muda, dan dia tidak pernah berpikir untuk meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, leluhur Kendo dibatasi di mana-mana. Dia tidak bisa mengambil identitasnya sebagai hadiah. Lagi pula, semua yang dia lakukan terkait dengan Mahkamah Agung. Setelah kontak singkat dengan Mahkamah Agung, setelah menjelaskan penemuannya, leluhur Kendo mendapat janji Mahkamah Agung, dan leluhur Kendo mengangkat suaranya. Jika ada yang membantu saya menemukan orang ini, Mahkamah Agung bersedia menukar identitas salah satu dari 100 penatua. Meskipun kondisi yang ditawarkan oleh leluhur Kendo sangat menarik, dengan Kaisar Pedang Changzu yang memimpin, daya tariknya tidak seseram awalnya. Kaisar Pedang Changzu membuat isyarat undangan. Ayo pergi, aku belum menonton pertunjukan bagus yang kamu atur hari ini. Jika aku kembali, aku minta maaf. Nenek moyang Kendo mendengus pelan. Itu pasti akan membuatmu terlihat bagus. Dan semua ini jatuh ke mata Han Sanjian, yang ada di samping. Dia sedikit terdiam. Setelah orang-orang ini pergi, dia menunjuk ke dinding dan bertanya kepada 10 orang muda yang dipanggil kembali olehnya. Apakah benda ini sangat kuat? Para pemuda menggelengkan kepala. Kakak Han, aku tidak memberitahumu. Meskipun pemahaman Kendomu lebih awal dari kami. Tetapi pedang ini benar-benar, tidak ada yang perlu dikatakan. Itu terlalu biasa. Jangan memukul kakak Han seperti itu. Setidaknya kamu harus memilih beberapa poin bagus. Misalnya, Han Sanjian tidak memiliki niat baik ketika dia melihat orang-orang ini. Dia melipat tangannya dan menatap kosong. Seperti apa? Seorang hantu muda melihat sekeliling dan berkata pelan. Misalnya, ini sangat sederhana. Dan semua orang bisa memahaminya. Sudut mulut Han Sanjian berkedut keras. Sebuah pukulan mengenai kepala bocah itu. Hentikan semuanya. Tunggu Ansin pergi bersamaku untuk melihat Kaisar Pedang Changzu, Pedang Dao Patriark, dan kemudian singkirkan amarahmu yang bau. Mereka bukan orang-orang kita, dan mereka tidak simpatik. Sekelompok anak muda dengan lemah setuju beberapa kali. Proses membosankan lainnya. Dengarkan Lord of Wind City dan minta bertemu denganmu. Nenek moyang Kendo mengangguk. Jarang dia bisa datang. Biarkan dia masuk. Kompetisi seni bela diri hari ini adalah membiarkan leluhur Kendo memimpin situasi keseluruhan. Ada nenek moyang Kendo di kota, dan hanya sedikit orang yang berani main-main. Mendengarkan Tuan Kota Feng sampai ke platform tinggi di tepi kompetisi, dia dengan hormat memberi hormat kepada Patriark Kendo, lalu mengeluarkan sepotong tanah awan seukuran kuku, dan dengan hati-hati menawarkannya dengan kedua tangan. Saya datang ke sini khusus hari ini. Menonton kompetisi hanyalah alasan. Saya ingin melapor ke Mahkamah Agung. Ini adalah awan dan tanah yang dipadatkan oleh penguasa cahaya. Meskipun kualitasnya tidak terlalu bagus, menurut spekulasi saya, harus ada beberapa perubahan dalam pengerjaan untuk membuat Cloud Soul dengan mengorbankan kualitas. Itu juga kebetulan bahwa saya mendapatkan sedikit ini, dan saya telah mencari di seluruh perbendaharaan kuil Lord of Light. Mendengar kata-kata Tuan Kota Feng membuat leluhur Kendo sangat puas. Sekarang adalah waktu kritis bagi Mahkamah Agung untuk berurusan dengan kuil penguasa cahaya. Apakah itu dapat menekan bintang baru yang tidak terkendali ini di masa depan tergantung pada gelombang ini. Jika Lord of Light tidak dapat ditekan sekarang, di masa depan, ketika dia mendapatkan pijakan yang kuat, dia pasti akan menjadi momok. Ini juga sangat bagus untuk mendapatkan sedikit informasi tentang kuil penguasa cahaya sekarang. Bagaimanapun, kuil penguasa cahaya sekarang hampir tidak memiliki informasi untuk dilaporkan. Satu-satunya yang sering muncul adalah penguasa cahaya. Orang itu licin seperti Loah. Belum lagi dia tidak bocor. Dia harus menjadi otoritas. Ini hari keempat. Dengan kasasi Mahkamah Agung dan imbalan yang melimpah, informasi yang didapat sangat terbatas. Sekarang, mendengarkan tanah awan yang diambil Feng Chengzu adalah informasi utama pertama. Dengarkan Tuan Kota Feng, tetap di sini dan tunggu semua orang makan bersama. Aku akan meminta petunjuk di atas tentang cara memberimu hadiah. Mendengarkan Lord of Feng Cheng buru-buru bersujud. Itulah yang harus dilakukan bawahan saya, dan saya tidak pernah berani mencari apapun. Nenek moyang Kendo menyukai anak yang berakal seperti ini. Saya benar-benar tidak berani memintanya. Artinya di sini adalah, saya tidak layak. Leluhur Kendo layak untuk Anda.
Anda dapat mengambil hadiahnya, dan saya akan memperlakukannya seperti tidak terjadi apa-apa. Karena begitu patuh dan bijaksana, leluhur Kendo melirik Master Kota Ting Feng beberapa kali lagi. Oke, saya mendengar bahwa Mahkamah Agung berjanji untuk memberi Anda 3.000 kati tanah awan sebelumnya. Saya ingin tahu apakah Anda menerimanya. Mendengarkan Lord of Feng Cheng buru-buru bersujud. Itu belum tiba. Tapi tuanku, Anda salah mengingatnya. Saat itu, hanya 2.000 kati awan dan tanah. Nenek moyang Kendo tertawa. Oke, aku akan menyebutkannya kepada Bai Lao ketika aku melihat ke belakang. Dan kamu bisa menunggu dengan sabar selama beberapa hari. Nenek moyang Kendo sekarang mendengarkan Feng Chengzu, yang enak dipandang. Mengapa saya tidak menemukan orang ini begitu masuk akal sebelumnya? Hanya dengan beberapa kata, Anda bisa mendapatkan 1.000 pon awan dan tanah dengan sia-sia. Barang-barang ini dapat dijual ke kota terapung di bawah, dan Anda dapat menghasilkan banyak uang. Yang paling penting adalah bahwa penguasa kota Feng Feng terlalu masuk akal, dan dia mencubit titik kematiannya di setiap gerakan. Perasaan ini terlalu indah. Mendengar bahwa Feng Chengzu menyadari bahwa tujuannya telah tercapai, dia sudah lega di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengagumi visi Qin Yichen di dalam hatinya. Ketika Qin Yichen menyuruhnya untuk memotong sedikit awan dan tanah, dia menunjukkan kepadanya bagaimana berbicara dalam beberapa situasi. Sekarang tampaknya metode ini sangat berguna. Sangat mudah untuk diapresiasi oleh nenek moyang Kendo. Adapun tanah awan yang dijanjikan oleh Mahkamah Agung, tidak terlalu serius untuk didengar Master Kota Angin. Baru pagi ini, dia sudah menerima kumpulan pertama dari tanah awan yang dikirim oleh Qin Yichen. Meskipun jumlahnya tidak besar, itu sudah memuaskan Tuan Kota Ting Feng. Setidaknya Qin Yichen tulus. Ayo, dengarkan Tuan Kota Feng, datang dan duduk di sini. Sudah lama sekali aku tidak duduk dengan anak muda. Biarkan orang tua itu datang dan rasakan semangat anak mudamu. Mendengarkan Win City Lord, dia buru-buru mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. Terima kasih, Tuan Jianzu. Jika Qin Jia muncul lebih awal dan melihat pemandangan ini, dia akan memuntahkan darah tua karena marah. Alasan utamanya adalah karena tidak pada tempatnya, dan kesan pertama buruk.